Halo guys, kembali lagi bersama memperlihatkan latar belakang Bandara Changi, Singapura. Kita langsung diperkenalkan dengan tokoh utama yang merupakan seorang pilot yang bernama Torrance. Sebelum terbang, ia melakukan video call dengan putri sematawayangnya yang bernama Daniela. Saat ini, ia sedang santai berlibur di sebuah pantai di Hawaii. Sehingga ia berpesan kepada ayahnya untuk segera pulang karena malam ini adalah malam tahun baru. Torrance pun berjanji akan segera menyusulnya ke sana dan tidak akan mengecewakannya. Tak lama kemudian, Torrance pun kini sudah sampai di tempat pemeriksaan. Setelah diperiksa, ia pun bergegas menuju pesawat yang akan ia kemudikan. Di sana, ia sudah ditunggu oleh seorang kopilot yang bernama Dele. Mereka pun berkenalan dan dari sini diketahui jika Dele merupakan orang Hong Kong. Tak lama kemudian datanglah manajer maskapai mereka dan menunjukkan jika pada penerbangan ini mereka akan melewati rute dengan cuaca yang agak kurang bersahabat. Dikarenakan penumpang mereka hanya berjumlah 14 orang. Jadi mereka diharuskan untuk melewati rute tersebut agar lebih efisien. Dengan pengalaman sebagai seorang pilot profesional, tentunya Torrance sudah biasa melewati cuaca seperti itu dan tidak mempermasalahkannya. Lalu datanglah kepala pramugari yang bernama Bonnie. Ia memperkenalkan dirinya kepada para pilot dan mengatakan jika Torrance saat ini sedang ditunggu oleh seseorang di pintu masuk. Torrance pun segera keluar untuk menemuinya. Ternyata ia ditemui oleh seorang polisi dan ia berniat akan menumpang bersamanya. Sekaligus dengan seorang buronan kelas kakap yang sudah melakukan kasus pembunuhan. Dan diketahui jika buronan ini bernama Louis. Torrance pun di sini sedikit ragu, namun karena ini malam tahun baru dan tidak ada penerbangan lagi, akhirnya dengan terpaksa ia pun menyetujui permintaan dari polisi tersebut. Terlihat buronan tersebut sudah diborgol dan sangat menyeramkan. Setelah itu Torrance pun memberitahukan hal tersebut kepada pramugari yang lainnya. Ia berpesan agar merahasiakan keberadaan buronan tersebut kepada para penumpang, agar para penumpang yang lainnya tetap merasa nyaman. Kemudian satu persatu penumpang mulai memasuki pesawat. Dalam penerbangan malam tahun baru ini, Torrance akan menerbangkan 14 orang penumpang. Semuanya terlihat normal seperti penerbangan pada umumnya. Lalu ada 2 orang penumpang wanita yang ingin duduk di tempat buronan tersebut, karena mereka mengakui jika itu adalah tempat duduk mereka. Namun pramugari mempersilahkan mereka untuk duduk di tempat yang lain. Setelah semua penumpang naik, Bonnie pun mengumumkan kepada semua penumpang jika pesawat sebentar lagi akan segera lepas landas. Bonnie pun menutup pintu pesawat dan Torrance mengumumkan kepada para penumpang jika malam ini mereka akan melewati cuaca yang agak kurang bersahabat. Sehingga akan terjadi sedikit guncangan dan ia akan melakukan yang terbaik. Pesawat pun kini mulai bergerak dan meninggalkan landasan pacu. Setelah mengudara, seperti biasa pesawat pun diarahkan oleh menara pengawas untuk tetap dalam rute yang sudah ditentukan. Bonnie kemudian mulai membagikan makanan dan minuman kepada para penumpang. Lalu 2 wanita di belakang yang tidak tahu apa-apa ingin berselfie dengan Louis si buronan. Namun tentu saja polisi penjaga melarang mereka untuk mengambil foto. Di dalam kokpit, Dele memajang foto keluarganya di kemudi pesawat. Sehingga Torrance yang melihat hal itu menjadi terharu melihatnya. Di sini mereka pun mulai bercerita tentang keluarga masing-masing. Torrance kemudian menunjukkan foto putrinya yaitu Daniela kepada Dele. Lalu Dele menanyakan tentang istrinya Torrance. Torrance pun mengatakan jika istrinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sehingga yang ia punya saat ini adalah Daniela, putri sematawayangnya. Tak lama kemudian pesawat pun mulai memasuki cuaca buruk tersebut. Radar pun mulai berbunyi dan lampu sabuk pengaman tak lupa dinyalakan oleh pilot. Mereka kemudian menghubungi menara pengawas untuk naik ke ketinggian 4.000 kaki. Namun sayangnya komunikasi di sana tidak terlalu bagus. Sedikit guncangan pun terjadi dan tak lama kemudian pesawat bergetar hebat. Torrance pun segera memeriksa keadaan para penumpang di sana.
Di sini, Torrance mencoba menenangkan para penumpang dengan mengatakan, jika saat ini mereka sudah mulai memasuki badai. Tiba-tiba pesawat mereka dihantam petir. Hal itu membuat lampu padam dan kelistrikan di dalam pesawat menjadi bermasalah. Torrance pun mencoba masuk kembali ke dalam kokpit dan ia sempat mengalami sedikit benturan. Setelah bersusah payah, akhirnya Torrance pun berhasil masuk ke dalam kokpit. Ia kemudian mencoba menghubungi menara pengawas, namun sayangnya tidak ada jawaban. Dele pun mulai menyadari jika semua kelistrikan di dalam pesawat saat ini sudah mati total. Bahkan radar dan alat komunikasi pun menjadi terputus akibat sambaran petir tadi. Kini pesawat tersebut harus dikendalikan secara manual. Dan untungnya kedua mesin pesawat masih berfungsi dengan baik. Namun sayangnya mesin pesawat tersebut hanya bisa bertahan selama 10 menit sebelum baterai cadangan yang ada di dalam pesawat itu mati. Dele pun mulai menghidupkan baterai dan Torrance akan segera mendaratkan pesawat. Dia dapatkan informasi jika saat ini mereka sedang melewati negara Filipina. Guncangan pun semakin menjadi-jadi karena badai yang belum juga berhenti. Mereka pun kembali mencoba menghubungi menara pengawas, namun sayangnya tidak ada jawaban sama sekali. Bonnie kemudian mengumumkan kepada semua penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman. Si polisi lalu terlihat sedang mengetik pesan untuk seseorang. Tiba-tiba saja HP-nya terjatuh akibat guncangan yang terjadi. Ia pun berniat akan mengambilnya dengan melepaskan sabuk pengamannya. Seorang pramugari juga sempat melepaskan sabuk pengamannya untuk menyuruh polisi itu duduk. Namun sayang saat itu juga pesawat mengalami turbulensi yang sangat hebat, sehingga membuat si polisi dan salah satu pramugari itu terhempas dan tewas di tempat. Kini pesawat pun mulai mencoba menerobos awan badai tersebut. Dan untungnya mereka pun bisa melewati badai tersebut dan pesawat kembali berjalan mulus. Namun masalah baru kembali datang karena Torrance mengendalikan pesawatnya tanpa arah. Sehingga ia menyuruh Bonnie untuk mengumumkan kepada para penumpang jika mereka harus mengencangkan sabuk pengaman lagi untuk pendaratan darurat. Dalam suasana gelap itu, Dele dan Torrance sama-sama memandang foto keluarga mereka. Tak lama kemudian, Torrance pun melihat sebuah daratan yang sekiranya mungkin saja itu adalah lokasi yang bagus untuk pendaratan darurat. Mereka pun mencoba melihat situasi di sana yang ternyata itu adalah hutan belantara. Sementara baterai cadangan pesawat pun kini semakin menipis. Lalu Dele menemukan sebuah jalanan di tengah hutan tersebut. Dan mereka pun berniat untuk mendaratkan pesawatnya di sana. Bahan bakar pun dibuang sebagian untuk menghindari ledakan.